Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita membahas praktikal life untuk anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Saya diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dalam hal ini P3 PAUD Dikmas, pada tanggal 9 September 2020. Kita membahas di dalam kegiatan parenting, ini adalah sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh Dinas DKI untuk topik praktikal life anak usia dini. Nah, ini adalah undangannya serta susunan acara. Latar belakang persoalan mengapa saya tertarik untuk mengangkat praktikal life, karena setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, terutama anak usia dini yang dilahirkan sejak berusia 0 sampai berusia 6 tahun, yang saat ini berada di masa COVID. Kita harus berpikir bagaimana mereka tetap bisa belajar di rumah. Nah, jika kita melihat masalah-masalah yang dilakukan, di dalam penelitian saya ini, solusi yang bisa diberikan adalah pendidikan yang berbasis practical life. Di sini anak-anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodratnya, di mana anak usia 3 tahun senang sekali bergerak, motoriknya sangat berkembang, lalu membebaskan mereka sesuai dengan zamannya milenial, serta penggunaan teknologi yang bijak. Nah, paradigma yang akan kita capai bukan ranking atau kuantitatif, tetapi dalam bentuk karya dan performance. Itulah konsepnya, sehingga di dalam pendidikan yang merdeka ada penggunaan teknologi yang dilakukan secara lebih positif dan bermanfaat untuk anak, serta aplikasi kehidupan praktis, aktivitas yang berdekatan dengan anak dalam sehari-hari. Practical life dimunculkan pertama kali konsepnya oleh Maria Montessori. Menurutnya, latihan kehidupan nyata yang menghubungkan seseorang dan lingkungan sosial. Ini sangat penting karena apa? Kegiatan itulah yang sering dilihat anak dan menjadi internalisasi dalam kehidupannya. Media yang digunakan berbentuk asli, nyata, bukan mainan. Tujuannya agar anak mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu bukan diajarkan, tetapi sudah ada dalam diri anak. Inilah yang menjadi konsep dasar ketika praktikal life ini kami jadikan sebagai sebuah model khusus pada anak toddler, yaitu usianya 3-6 tahun, di mana karakteristik anak usia ini selalu bermain dengan suatu benda, tertarik dengan eksplorasi sensori, tertarik dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, serta tertarik untuk menulis, membaca, dan berhitung. Jadi kalau kita lihat gambar ini, Bapak dan Ibu, ini adalah penggunaan teknologi, di mana anak-anak melihat situs dengan berbagai macam ragam, diharapkan mereka bisa menggunakan teknologi ini secara bijak dengan pengawasan orang tua. Nah, teknologi pendidikan bisa mencakup segala aspek yang terkait, baik itu strategi pembelajaran, teknologi itu sendiri, proses pembelajaran, prosedur, alat dan media serta sumber yang digunakan. Selama ada unsur memudahkan dan bermanfaat bagi para guru atau pendidik, itu bisa dikategorikan sebagai teknologi. Inilah yang kami ambil sebagai basic, baik itu teknologi dan practical life, sehingga menghasilkan sebuah model homeschooling berbasis practical life. Ini sudah diciptakan. Pertama, tahap yang dilakukan adalah need assessment, melihat perkembangan anak sejauh mana, tahap yang sudah dicapai sejauh apa. Nah, setelah itu kita berikan demonstrasi dengan memperagakan kegiatan apa yang ingin dilakukan anak. Di samping itu bersamaan kita melakukan observasi. Nah, latihan independen ini diberikan kesempatan kepada anak untuk berlatih secara berulang, misalnya kegiatan meremas jeruk. Nah, kegiatan meremas ini bisa dihubungkan dengan konteks lain seperti kegiatan mencuci piring atau mencuci pakaian, di mana di situ motorik anak akan bergerak sesuai dengan apa yang ingin dia tuangkan. Nah, di dalam proses latihan, proses belajar anak, ada beberapa metode yang bisa digunakan, diantaranya demonstrasi, bercerita, latihan, proyek, tanya jawab, bermain, bernyanyi, peer learning, discover learning, traveling, role playing, dan diskusi. Nah, tentu proses pembelajaran ini kita lakukan evaluasi untuk melihat ketercapaian pembelajarannya. Semua ini mengacu kepada standar yang sudah diturunkan dari kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini. Nah, teknik asesmen berbeda dengan pembelajaran konvensional
Di sini kita menggunakan portofolio dan unjuk kerja, di mana anak mengumpulkan berbagai karyanya untuk kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Lalu kita hubungkan dengan praktek nyata, dalam hal ini ada unjuk kerja. Anak-anak langsung berhadapan ketika orang sedang berbicara, dia ingin menggambar, maka kita memfasilitasi itu dan mempertemukan dengan narasumber tersebut, supaya lebih terintegrasi di dalam dirinya. Nah, aspek perkembangan anak yang perlu dimasukkan dalam menyusun pembelajaran praktikal life ada kognitif, fisik motorik, nilai agama dan moral, dan sosial emosional. Saya mengambil topik-topik yang diminati oleh anak, tema untuk 1 tahun, bisa musik bernyanyi, tari atau balet, tata rias, lukis. Yang di saat unit assessment, kita sudah menemukan minat dari anak ini adalah di bidang seni. Dari tata rias, kita persempit lagi atau kita buat sub-sub dari tema, yaitu rias rambut, rias wajah, tata busana, rias makanan, rias rumah, dan rias taman. Untuk rias rambut, kita buat beberapa kali pertemuan di semester 1 dan semester 2. Nah, untuk rias ini berlangsung selama kurun minggu 10 sampai 18. Ini aktivitas mingguannya ada rias taman, rias rumah, rias makanan, tata busana, rias wajah, dan rias rambut. Khusus untuk rias rambut, kita detailkan lagi di dalam kegiatan hariannya. Di dalam desain tata rias rambut ada keramas, mewarnai, menggelombang rambut, memotong rambut, bandul rambut, dan pita. Untuk membahas satu topik rambut saja, butuh waktu yang lama, tetapi di dalam itu kita bisa mengkaji seluruh aspek perkembangan anak dan potensi yang dimiliki. Ini adalah sumber yang bisa kita ambil, salah satunya dari internet. Aktivitas harian, kita mulai dari demonstrasi, latihan independen, metode yang digunakan, media, materi, relasi konteks lain, dan penilaian. Inilah yang diramu dari konsep practical life. Ya, pertama kita demonstrasikan. Di dalam ini kita menggunakan metode bermain peran, salon rambut, menggelombangkan rambut, latihan independennya anak berperan sebagai tukang salon yang memberikan pelayanan kepada klien, lalu sedikit demi sedikit rambutnya diurai, dihitung. Disinilah fungsinya kita bisa belajar angka, menghitung, kita bisa belajar mencampur warna rambut, dan juga motoriknya untuk membuat gelombang. Nah, aspek dari relasi konteks lain bisa membuat gelombang ini di dalam buku atau mewarnai. Ini ada gelombang rambut ya di samping. Kemudian portofolio kita akan lihat, kita cek lagi apakah anak ini sudah tepat, belum tepat, atau sangat tepat. Nah, itulah alternatif pendidikan di era pandemi, di mana anak-anak tidak bisa belajar di sekolah, tetapi tetap harus mendapat pendidikan dan pendampingan oleh orang tua di rumah. Ayah dan Ibu bisa melihat tayangan di YouTube saya. Ini adalah praktek practical life, penelitian yang sudah kami lakukan di 2019 lalu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.